Oke, selamat jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya melanjutkan pembahasan materi bab 2 lingkaran ya. Sebelumnya saya sudah bahas halaman 74 yang bagian pilihan berganda. Teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang bagian B, yang bagian isiannya ya. Ini berhubungan dengan jari-jari lingkaran dalam dan jari-jari lingkaran luar pada segitiga ya. Oke, langsung saja. Nomor 1 kita akan bahas panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah 9, 12 dan 15. Hitunglah kelilingnya, kemudian luasnya. Oke. Nah, di sini untuk nomor ini saya tak perlu gambar ya. Jadi sebenarnya untuk nomor 1 itu kalau kita perhatikan itu segitiga triple Pythagoras ya, ukurannya 9, 12 dan 15 itu membentuk triple Pythagoras. Jadi untuk menggunakan luasnya kita cukup simpel ya. Jadi dia udah ketahuan dia pasti segitiga siku-siku. Nah, di sini saya akan gunakan dua cara ya. Ini kebetulan aja karena dia segitiga siku-siku dari ukurannya. Oke, yang pertama, cara pertama saya misalkan aja yang pertama itu ukurannya itu A itu yang 9 ya, 9 cm. Kemudian yang B itu 12 cm, yang C 15 cm. Nah, mencari keliling kan kita jumlahi ya. Jadi kalau mencari keliling tambah aja semua, 9 tambah 12 ditambah 15, kita akan dapat 36. Jadi yang A nya itu kelilingnya udah dapat ya, kelilingnya 36 cm itu ya. Kemudian luasnya, dari sini kan kita rumus luas itu kan, kalau rumus dari untuk masalah bab ini rumusnya kan seperti ini, S dikali S dikurang A, S dikurang B, kemudian S dikurang C, kan gitu untuk segitiga sembarang. Jadi apapun segitiganya kita bisa gunakan rumus ini. Nah, S itu kan setengah dari keliling, kita harus cari dulu S nya. S itu di sini setengah dari keliling, setengah dari kelilingnya, setengah dikali kelilingnya 36, maka dia 18. Jadi S nya itu 18. Jadi di sini saya tulis akar 18 kali, kita kurang A langsung, kurangkan langsung aja ya, 18 kurang A nya 9, 18 kurang 9 kan 9, S kurang B, 18 kurang B, 18 kurang 12 kan itu 6, kali S kurang C, S kurang C ini 18 kurang C, C nya 15, 18 kurang 15 itu 3. Nah, untuk seperti ini soal kita usahakan dia kalau ada kita faktorkan jadi angka yang sama. Nah, kebetulan akar 9 kan ada, akar 18 enggak ada. Nah, kita lihat 6 kali 3 kan 18. Nah, berarti udah ketemu. Ini berarti 18 pangkat 2 karena dia kembar. 9 itu kan 3 pangkat 2. Kemudian karena ini akar, kita bagikan aja 8, 2/2 pangkatnya. 2/2 kan habis, jadi 18, ini tinggal 3, maka dapatnya 54 cm pangkat 2. Nah, tadi saya bilang untuk kasus ini kebetulan ukuran dari segitiga yang membentuk triple Pythagoras ya. Teman-teman bisa lihat ukuran dari triple Pythagoras ya. Di sini dia membentuk triple Pythagoras. Di sini 9, di sini 12, di sini 15. Ini membentuk triple Pythagoras kebetulan. Nah, kalau ini luasnya alas kali tinggi bagi 2, 9 kali 12 bagi 2, kita bagikan 6, 9 kali 6 54 cm pangkat 2. Nah, ini kebetulan ya, kebetulan dia membentuk triple Pythagoras ya. Jadi yang A keliling 36, yang B luasnya 54 gitu ya. Oke, kita ke bagian nomor 2. Untuk nomor 2 ini dia tidak membentuk triple Pythagoras ya. Jadi kita gunakan
cara yang pertama tadi. Ini sama ya soalnya, cuman beda angka aja. Oke, saya lanjut yang nomor 2. Si nomor 2 itu A-nya saya tulis, itu A-nya 15 ya, B-nya 24, C-nya itu 26. Nah, mencari keliling ini bagian A ya. Ini bukan A di sini ya, ini bagian A. Kelilingnya tambahkan aja semua, 15 ditambah 24 ditambah 26. Nah, kita akan dapat 65 ya. Nah, kemudian kita mau cari S-nya dulu. Kita cari S-nya aja ya sebelum mencari luas. S itu kan setengah dari keliling. Setengah dari 65. 65 per 2. Nah, karena nggak habis, kita biarin aja di pecahan ya. Kita akan rumusnya kan luas itu akar S dikali S kurang A, S kurang B, S kurang C, kan gitu. Nah, S ini kebetulan dia bentuk pecahan pula, agak repot sedikit. Jadi 65 per 2, ini 65 per 2 dikurang A nya 15, 65 per 2, B nya 24, baru kali 65 per 2, C nya 26. Kalau ini kan per 1 ya. Nah, ini kali 2 kali 2 berarti 65 per 2, ini jadi 65 dikurang kali 2 tinggal 30, jadi 30, ini per 2. Ini kali 2 kali 2 berarti 65 kurang kali 2 ini 48 per 2 sama kali 2 kali 2, 65 kali kurang 52 per 2. Nah, kalau kita hasilin ini menjadi 65 per 2, kita kurangi jadi 35 per 2, kita kurangi jadi 17 per 2, kita kurangi ini jadi 13 per 2. Untuk bawahnya ini 2 pangkat 4 ya. Kita boleh tulis. Nah, ini kita untuk bawah 65 ini kita faktorkan. Kita cari yang supaya angka. Kebetulan 65 ini bisa sama 13 ya, yaitu 13 dikali 5. Kita buat aja 5 dikali 13. Nah, gitu. Kemudian 35 ini 5 kali 7. 17-nya tetap 17, 13-nya tetap 13. Sementara 2-nya 2 pangkat 4. Kan gitu ya. Nah, kemudian kita hitung yang kembarnya. 5-nya ada 2, 5 pangkat 2. 13-nya ada 2, 13 pangkat 2. Kemudian tidak ada 7, 1, 17-nya 1. Ini jadi 2 pangkat 4. Nah, kemudian kita bagi aja, ini 5 pangkat jadi 5 ya, 2 per 2 kan, 13 2 per 2, yang ini 2 4 per 2, sedangkan ini tetap di dalam, kita kali ya. Nah, kalau kita kalikan, nah ini kita hasilin, ini jadi 5, ini jadi 13, ini kan 2 per 2 habis jadi 1 ya. Ini 2 bagi 4 bagi 2, 2 pangkat 2 jadi 4. Nah, kalau kita kalikan dalamnya ini 119. Ini kita kalikan 65 per 4 akar 119. Nah, inilah yang diminta ya. Agak repot memang untuk yang nomor 2. Jadi nomor 2 itu ya ini kelilingnya 65, luasnya 65 per 4 akar 119 cm pangkat 2. Oke ya. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3 ini soalnya saya nggak perlu gambar ya, sudah ada gambarnya di sini. Kita akan mencari panjang jari-jari lingkaran dalamnya ya. Kemudian kita mau cari panjang AF, panjang CE, dan panjang BD. Oke, yang pertama di sini kan AB-nya ini AB. Kemarin itu 40. Kemudian AC 28.
C ini 28. Kemudian BC nya adalah 42. Nah ini kan lingkarannya di dalam segitiga, ini berarti rumus jari-jari lingkaran dalam. Nah rumus jari-jari lingkaran dalam itu untuk nomor 3 yang A itu, R itu rumusnya L per S ya. Nah berarti kita cari masing-masing dulu aja supaya lebih singkat, maksudnya supaya lebih rapi. Kalau S itu kan setengah dari keliling, setengah kelilingnya kita tambahin aja 28 ditambah 42. Oh sorry, ini 26 ya, ini 26 saya hapus dulu. Ini 26 tambah 42 tambah 40 setengah, ini kita jumlahkan dapatnya 108. Kita bagikan, kita dapat 54. Nah jadi S nya itu 54 cm. Nah untuk luasnya ya, kita gunakan rumus luas tadi. Luasnya itu sama dengan akar S kurang A, S kurang B, S kurang C. S nya tadi 54 ya, A nya ini ya bebas ya, ini aturannya enggak ada, yang penting ini A, kalau ini A, ini B, ini C, bebas aja. Jadi kita kurang aja 54 dikurang, pertama 54 kurang 26 dulu ya, 54 kurang 26 itu dapatnya 28. Baru boleh 54 kurang 42 dapatnya 12. Boleh 54 dikurang 40 dapatnya 14 gitu ya. Nah kemudian di sini ini kita pecah aja, ini 54 kita buat 9 kali 6, 28 ini 4 dikali 7 kan. Nah 12 ini 4 dikali 3, sedangkan 14 ini 2 dikali 7 ya. Jadi kebetulan di sini ini ada akarnya ya. Kita pilih-pilih dulu, 4-nya udah ada 2, 7-nya ada 2, 9 kita biarin ya. Kemudian 4-nya ada 2, 4 pangkat 2, 7-nya ada 2, 7 pangkat 2, ini 6 sama 3 nah gitu ya. Nah kemudian kita boleh ini 9 kan 3 pangkat 2, ternyata 6 bisa dipecah lagi dia ya. 6 di sini tunggu ya, sepertinya ada yang sedikit, ini 9 28 14 2 kali ini angka 2 nya ada ya, saya lupa, salah di sini ya. Maksudnya ini 9, 4 nya ada 2 kan, 7 pangkat 2, ini 6, 3 kali 2 pun 6 juga ternyata, nanti ini pangkat 2. Nah masing-masing sudah pangkat 2 kan, makanya tinggal 3, tinggal 4, tinggal 7, tinggal 6. Nah kalau kita kalikan kita akan dapat, nah kita kan mau cari R apa ya, si R ini kita nanti kalikan pun boleh, kita langsung masuk ke R nya. Jadi kita R itu kan L per S, ganti aja 3 kali 4 kali 7 kali 6 per S nya tadi 54. Nah gitu, supaya lebih bisa kita mudah mencoret-coret. Dibagi 6 habis tinggal 9, bagi 3 tinggal 3, habis. Ini 4 kali 7 28 per 3 cm. Jadi itu R nya itu adalah 28 per 3 cm. Nah kemudian kita ini bagian A, sekarang bagian B, panjang AF. Nah sekarang ada rumus di buku, ini sama ini itu sama,
Jadi kalau kita mencari ini atau mencari ini, kita kurangkan aja S nya dikurang yang di depannya. Depannya itu yang ini ya, ini ya. Jadi kita tuliskan sama si BC. Tadi S nya kan 54, berarti 54 dikurang si BC nya itu 42, maka kita akan dapat 12 cm. Itu ya, di bagian yang pertama. Yang bagian kedua, kita mau cari si CE. Sama CE ini sama dengan ini. Kok mencari ini, maka S dikurangin depannya. Berarti S dikurang yang di seberangnya ini ya, depannya ini ya, yaitu si AB. S nya itu 54, si AB ada 40. Kalau kita kurangkan, kita dapat 14 cm. Kemudian yang 3, kita mencari BD. Si BD ini sama, mencari BD sama BF sama, maka ini kan sama tadi ya. Kalau ini sama ini sama, maka mencari ini atau mencari ini, kita buat aja S dikurang di depannya ini si AC. S nya tadi 54, si AC itu 26. 54 dikurang 26 itu 28 cm. Seperti itu ya. Ini enggak begitu susah, namun cukup panjang juga. Paling kita harus lebih teliti yang seperti ini aja. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Nomor 4 di sini nah sama. Di sini PQ-nya 12, PR-nya 16, kemudian QR-nya 20. Nah, ini kan lingkaran dalam segitiga, maka dia jari-jari lingkaran dalam. Nah, sama. Ini sebenarnya segitiga siku-siku. Sudah ketahuan dia siku-siku ya. Kalau ini siku-siku ya siku-siku ini. Atau kita bisa triple Pythagoras. Ini triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras seperti ini. Ini 3, 4, 5. Masing-masing kali 4. 3 kali 4 12. 4 kali 4 16. 5 kali 4 20. Nah, 12, 16, 20 itu triple Pythagoras ya. Ada rumusnya. Jadi kita nggak repot untuk mencari jari-jarinya. Jadi untuk nomor 4 ini kebetulan dia kan rumusnya untuk nomor 4 ya, yang A itu kan luas per S ya. Untuk S nya kan sama setengah dari keliling. Tambahkan aja si 12 ditambah 16 tambah 20 setengah, itu hasilnya ini 26 48 28 48 ya. Kita bagikan dapat 24 cm. Sedangkan luasnya kita luas segitiga siku-siku, alas kali tinggi bagi 2, berarti ini alas ini tinggi. Ataupun ini bisa alas bisa tinggi, yang penting kita kalikan aja siku-sikunya baru bagi 2. 12 kali 16 bagi 2, coret tinggal 8, dapat 96 cm pangkat 2. Ini berarti jari-jari lingkaran dalamnya luas per S 96 per 24. Kita akan dapat 4 cm. Gitu ya. Nah, kemudian yang B. Yang B ditanya si PV. Kebetulan si PV ini jari-jari. Jari-jari kan 4, langsung aja 4 cm. Atau kita bisa gunakan rumus yang tadi juga. S dikurang di depannya si RQ. Si S tadi 24. Si RQ 20. Nah, sama juga kan? Sama juga dia ternyata, ya. Kemudian si RT. Berarti S ini si RT. Ya. Berarti S dikurang depannya ini ya. Berarti S dikurang si PQ. S-nya tadi 24, si PQ 12. Kita akan dapat 12. Ya, seperti itu. Atau secara nggak langsung ini semua 16. Ini sudah 4. Maka 16 kurang 4 maka 12. Itu secara nggak langsung ya. Udah ketemu langsung. Kemudian si QS. Nah, QS sama. Berarti S dikurang di depannya. Ya, S dikurang ini QS. Depannya kan ini si RP atau PR. S nya tadi 48, S nya 24.
si PR tadi 16, 24 dikurang 16 8. Jadi yang kita mau cari sudah dapat ya, seperti ini. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu katakan bahwa panjang sisi sebuah segitiga adalah 20, 34 dan 42. Itulah panjang jari-jari lingkaran dalamnya. Nah, ini dia enggak membentuk triple Pythagoras ya. Jadi kita nggak bisa gunakan cara itu ya. Jadi caranya bagaimana? Ya, kita coba cara seperti tadi. Kita misalkan aja yang sisinya itu si A 20, si B 34, si C nya 42. Nah, kita mau cari jari-jari, kita perlu S nya kan. Cari aja S nya sini ya, setengah, jumlahkan 20 tambah 34 tambah 42. Kita jumlahkan ini 54, 96. Kita bagikan dapat 48 cm. Kemudian luasnya sama akar S kurang A, S kurang B, S kurang C. Nah, karena bukan pecahan langsung aja ya. S nya 48. Nah, 48 kurang 20 itu dapat 28 ya. Baru 48 kurang 34 dapatnya 14. Baru ini S 48 dikurang 42 dapatnya 6. Kita pecah ya. Coba kita faktorin, ini bisa 4 dikali 12. 28 itu 4 dikali 7. 14 itu 2 kali 7. 6 itu kita boleh buat 2 kali 3. Nah, kalau udah ada yang sama, kita langsung bikin pangkat 2. Ini sama 4 pangkat 2. Ini sama, berarti 2 pangkat 2. 7 sama, 7 pangkat 2. Sekarang 12, 2 dan 3. Ini sudah ya. Ini sudah 12 sama 3. 12 kali 3 kan 36. Nah, 36 itu 6 pangkat 2. Ya udah, langsung aja jadi 4. Ini kan pangkat 2 semua, hilang aja, langsung jadi 2, jadi 7, jadi 6. Itu ya. Nah, berarti luasnya ya ini. Kita jangan kalikan, mau dikalikan pun boleh. Ini 8, ini 42. 42, ini 32, 33, 6. Nah, kita kan sebenarnya bukan mencari luas, kita mau cari jari-jari. Jadi sebenarnya kita cukup sampai sini aja. L per S ya. Kita boleh bagikan pun boleh lah. 3, 6 dibagi 48. Kita akan dapat 7 ya. Kemudian luas lingkaran dalamnya. Luas lingkaran itu V R pangkat 2. Berarti 22 per 7, 7 kali 7. Coret dapatnya 154 cm pangkat 2. Gitu ya. Jadi jari-jari lingkaran dalamnya 7 cm. Luas lingkaran dalamnya adalah 154 cm pangkat 2. Oke, kita lanjut nomor 6. Oke, nomor 6 ini diketahui segitiga PQR, panjang PQ 40, PR 9, dan luas segitiganya 360. Nah, saya sudah gambar kurang lebih seperti ini. Kita mau mencari si QR ya. Ini untuk yang si PQ ya, PQ 40, si PR nya 9. Ini sembarangan aja supaya kita tahu yang mana mau dicari. Si QR ini mau dicari. Nah, dan dia kasih tahu jari-jarinya 8. Nah, kita kan tahu karena ini lingkaran dalam segitiga, kita gunakan rumus lingkaran dalam segitiga. R sama L per S. Itu ya. Nah, kemudian SR nya itu kan sudah ada 8.
ya kan. Nah kemudian luasnya sudah ada, ini luas segitiga 360 per S. Nah kita nggak tahu S nya berapa kan. Nah kemudian berarti kita boleh cari S nya dulu, kali silang, berarti 360 dibagi 8, ya kan. Kita bagikan 8, ini dapat kita dapat 4, 42, 32 ya, 45, dapatnya 40, 45 ya. Kemudian rumus S itu kan setengah, kita jumlahkan semuanya. S itu kan sama dengan setengah 9 tambah 40 tambah si PR ini tambah si QR ini. Nah si S nya kan 45 sama dengan setengah ini 49 tambah QR. Kalikan silang, 4 kali 45 itu 90 sama dengan 49 tambah QR. Berarti QR sama dengan 90 dikurang 49, dapatnya 41 cm. Oke, gitu ya. Jadi yang mau ditanyakan adalah panjang sisi QR adalah 41 cm. Oke ya. Oke, lanjut kita ke nomor 7. Nah sama nomor 7 ini kita mau carikan lingkaran dalam segitiga. Berarti kita akan cari jari-jari lingkaran dalam segitiga. Ini soalnya hampir sama semua ini ya. Oke. Nah sama untuk yang ini, kalau gambar seperti ini belum tentu segitiga siku-siku ya, belum tentu. Jadi kita bisa lihat dari ukurannya sebenarnya. Kalau kita udah hafal teorema Pitagoras itu bagus ya untuk mempercepat. Kita cari panjangnya dulu ya. Nah, langsung aja di sini R. Kita kan perlu S-nya ya. Coba kita cari S-nya dulu. Setengah 56 tambah 65 tambah 33. Ini kita jumlahkan, dapatnya 154 ya. Nah mudah nampak jelas ya, 154 ya. Oke, kalau kita bagikan dapatnya 77 cm. Nah kemudian kita cari luasnya. Luasnya itu adalah sama akar S. S nya kan 77 ya. Tuh saya 77 langsung. Kurangkan 77 kurang 56 kan gitu ya. Cepat aja. 77 kurang 56 itu dapatnya 21. Bahwa 77 kurang 65 dapatnya itu 12. 77 kurang 34 dapatnya 44. Ini cepat aja ya. Saya harap bisa dipahami ya. Nah kita pecah, ini 7 kali 11. 21 itu kita bisa pecah menjadi 3 kali 7. 12 itu 3 kali 4. 44 itu 11 kali 4. Kita hitung yang sama. 7 nya ada 2, 7 pangkat 2. 11 nya ada 2, 11 pangkat 2. 3 nya ada 2, 3 pangkat 2. 4 nya ada 2, 4 pangkat 2. Sudah semua pangkat. Berarti tinggal 7 ya. Ini tinggal 7. Baru tinggal 11. 3 jadi 4 ya. Kemudian kita nggak usah kalikan ya, kita mau cari R nya kan, L per S ya. Dikalikan nanti repot, padahal dia bukan tanya luas, dia tanya jari kan. Nah oke, luasnya berarti 7 dikali 11 kali 3 kali 4. S nya tadi 77. Nah ini 7 kali 11 kan 77, makanya ini habis, ini habis, ini habis. 3 kali 4 12. Jadi R nya adalah 12 cm gitu ya. Nah kemudian ini yang A ya. Kemudian B, luas daerah yang diarsir. Nah luas diarsir ini berarti kan luas segitiga dikurang luas lingkaran. Jadi untuk luas diarsir, luas segitiga dikurang luas lingkaran ya. Luas segitiga
sudah dapat. Oh, ini kita kalikan ya, baru kita kalikan 7 kali 11 77 kali 12. Kita akan dapat, teman-teman boleh kalikan ya, ini kita kalikan aja nih, 7 kali 12 satu sini aja ya, siapa tahu pada lupa. Luas lingkaran VR pangkat 2, ini kita kalikan, kita dapat 924. Ini V nya kan 3,14 karena R nya bukan kelipatan 7, R nya 12 ya, R nya 12 bukan kelipatan 7, maka V nya 3,14 dikali 12 pangkat 2. 924 dikurang, kalau kita kalikan ini pakai kalkulator ya biar cepat, 452,16. Kita akan dapat 471,84 cm pangkat 2. Oke ya, berarti luas di arsir itu segini ya, 471,84 cm pangkat 2. Kemudian panjang BD, nah sama kayak tadi, panjang BD, panjang BD, si DB atau BD sama aja ya, berarti S dikurang di depannya ini. Mencari ini berarti S dikurang ini, gitu ya. S nya tadi sudah dapat, jadi DB S dikurang si AC. S nya tadi dapat 77 dikurang AC nya 56. Nah, kita akan dapat, kita kurangin aja, dapatnya 21. Kemudian CD di sini luas segi 4 ODBE ya. Coba perhatikan, ini adalah segitiga siku-siku juga kan. Ini agak mereng. Nah, ini siku-siku, berarti ini kembar ini ya, ini sama, ini sama. Berarti luas yang ODBE ini 2 kali luas segitiga. Perhatikan segitiga ODB, kita cari aja luas yang ini baru kali 2 karena dia kembar. Jadi luas yang dimaksud, jadi luas apa katanya, ODBE, berarti 2 kali luas si ODB karena dia kembar ini ya. Berarti luasnya alas kali tinggi. Si DB tadi dapat kan, si DB 21, tingginya si jari-jarinya dapat tadi 12. Ini si jari-jarinya 12 ya, berarti ini sebagai 12 ya, ini 12, ini tadi kita dapat si DB 21, berarti 21 dikali 12 per 2. Coret 21 kali 12 dapatnya 252 cm pangkat 2. Jadi nomor 7 sudah dapat ya. Oke, kita boleh lanjut ke nomor 8. Cukup banyak soalnya. Nah, oke, nomor 8. Nah, ini sekarang lingkarannya di luar segitiga ya. Oke, sekarang luar segitiga, rumusnya beda. Nah, apa rumus luas segitiga kalau di luar segitiga? Nah, itu rumusnya A kali B kali C per 4 dikali luas. Coba lihat, ini segitiga siku-siku, kita nggak repot mencari luas ya. Luasnya langsung aja alas kali tinggi bagi 2. Nah, alasnya ini tingginya ini ya, karena kalau kita pun nggak tahu, ini udah ada ya, ada tandanya siku-siku. Oke ya, kalikan aja alasnya 10, tingginya 24 bagi 2, kita akan dapat 120 yang gitu. Kemudian kita buat dari sini A kali B, A nya tadi ya ini bebas, A nya semua sisinya 10 kali 24 dikali 26 per 4 dikali 120. Nah, ini habis, nolnya habis ya. Kemudian ini 24, ini 26, ini 4, ini 12, ini habis ya, jadi 2. Kemudian 2 per 4, ini 26, ini habis jadi 2, ini 1, 26 bagi 2 jadi dapat 13 ya. Jadi jari-jari lingkaran luar segitiga 13 cm. Kemudian nomor bagian B nya,
keliling lingkaran luar, ya keliling lingkarannya ya, 2 VR. Di 2 dikali 3,14 dikali 13. Nah, kita kalikan aja langsung, dapat 81,64 cm. Oke, itu untuk nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9. Nah, sama nomor 9. Untuk nomor 9 mungkin dia bukan segitiga siku-siku, jadi mungkin dia agak repot sedikit caranya ya. Oke, dia agak repot. Saya tulis dulu. Berarti kita mau cari luas kan, kita cari R A kali B kali C per 4 dikali luasnya, kan gini kan, kita perlu luasnya. Nah, luasnya kita cari dulu. Kita butuh S, setengah kita tambahkan 36 tambah 85 tambah 77 ya, setengah 36 kita tambahkan ini, dapatnya 121 tambah 77, ini dapatnya 198, kita bagi 2 dapat 99. Itu S nya. Berarti luasnya ini masih luasnya ya, S dikurang, berarti S nya 99, kurangkan 99 kurang 36 ya, dapatnya 63. Baru 99 kurang 85 dapatnya 14. Baru 99 kurang 77 dapatnya 22. Kita pecahkan ini 9 kali 11, 63 ini 9 dikali 7, 14 2 kali 7, 22 itu 2 kali 11. Nah, kemudian kita hitung yang sama, 1 2 9 pangkat 2, 11 nya ada ya, 1 2 11 pangkat 2, 7 nya pun ada 2, 2 nya pun ada 2. Udah selesai. 9 kali 11 kali 7 kali 2. Nah, habis ini kita kayak nggak perlu kaliin karena kita mau cari jari-jarinya. Si A nya kan 36 bebas ya, 3685 dikali 77 per 4 dikali 9 kali 11 kali 7 kali 2. Nah, gitu. Ini langsung habis 7. Iya kan? 36 4 kali 9 pun 36, berarti 36 habis ini. Oke ya. Kemudian kita dapatnya itu tinggal 85 dibagi 2. 42,5 cm. Kemudian luas daerah yang dibatasi yang berada di antara segitiga dan luar segitiga. Ini di antara segitiga dan luar segitiga ini ya. Di antara segitiga dan lingkaran luar segitiga ini dia maksudnya. Ya udah, berarti dia luas diarsir. Ya, berarti itu maksudnya mencari luas lingkaran dikurang luas segitiga. Luas lingkaran kan V R pangkat 2. Luas segitiga lah, ini sudah dapat ya. Kita kalikan aja ini, 9 kali 11 99, 7 kali 2 14. Ini R nya itu kan 42,5. Kita pakai 3,14 dikali 42,5 pangkat 2. Kalau kita kalikan dapatnya 1386. Kita kalikan ini dapatnya 4285. Ini dapatnya 5671,625. Kita kurangkan 1386. Dapatnya 4285,625 cm pangkat 2. Jadi udah dapat nomor 9-nya, yaitu seperti yang ini. Oke ya. Kita lanjut ke nomor 10. Oke, nomor 10 ini mungkin dia
saya tulis seperti ini ya, saya udah tulis. Nah, nomor 10 ini dia nggak bilang itu segitiga siku-siku, tapi 7, 2, 4, 2, 5 itu membentuk triple Pythagoras. Ada banyak model triple Pythagoras ya, silakan di searching ya, pasti ada ini. Nah, jadi untuk mencari panjang jari udah cukup mudah. A kali B kali C per 4 dikali luasnya. Nah, luasnya kan rumusnya alas kali tinggi bagi 2. A nya 24, B nya bikin 25 aja, C nya 7. 4 luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2, alasnya 7, tingginya 24 bagi 2. Ini habis, tinggal 2. 24 kali 25 kali 7 per 7 kali 24, ini sama, habis. Jadi jarinya adalah 25 cm ya, cukup mudah. Ya, udah cukup 7, 24, 25, seperti udah pas itu ukuran kita ya. Coba kita cek sekali lagi. Oh, kebetulan ini angka 2 nya ya. Oops, sorry, ini angka 2 nya ada ya, ada angka 2, berarti 25 per 2 ya, sorry ya, berarti ini 12,5 cm jarinya ya. Kita salah di situ aja, itu untuk lingkaran dalam. Oh, ini kebalik, ya, ini dia minta dalam, dia minta luar ya. Oke, kalau untuk yang ini untuk yang B sebenarnya ya, jadi sorry ya, mungkin ini saya sorry aja. Ini untuk yang B, ini luar punya. Kalau yang dalam rumusnya beda lagi, L per S ya. S nya berapa? S nya kita cari setengah, kita tambahkan aja 7 tambah 24 tambah 25 setengah, kita jumlahkan semuanya dapatnya 56, kita bagikan dengan bagi 2 dapat 28 ya, 28. Berarti ini luasnya itu sama, luasnya tadi kan alas kali tinggi bagi 2 ya, 7 kali 24 per 2 dibagi S nya 28 itu ya. Nah, ini habis, ini tinggal 12, berarti 7 kali 12 per 28 kan gitu. Ini habis, tinggal 4, 12 bagi 4 3. Nah, jadi untuk yang ini terbalik ya, yang lingkaran dalamnya 3 jari lingkaran dalam 3 cm, jari-jari lingkaran luarnya itu 12,5 ya. Jadi kalau ini saya gambar di dalam pula dia, seharusnya saya buat juga segitiga yang ada di dalam, misalkan ini segitiga sembarang lah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk yang dalam segitiga ini 3. Kalau untuk yang luar, nah beda lagi kasusnya ya. Kita gambarkan, ada 2 macam dia, berarti sini dia lingkarannya. Maksudnya ini enggak satu gambar ya. Jadi kalau ini saya hapus saja, itu bukan satu gambar. Jadi kita nggak boleh samain ya. Berarti untuk yang dalam yang ini, untuk yang luar beda lagi modelnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kemudian kita mau cari yang C. Yang C itu katanya jarak, ini saya hapus aja. Oke, di sini saya gambar ini karena kita perlu yang C. Katanya yang C jarak titik pusat lingkaran dalam dengan titik sudut segitiga. Jarak titik pusat lingkaran dalam, makanya saya gambar lingkaran dalam dengan titik sudut segitiga. Nah gitu ya. Nah, jadi dia maksudnya itu yang ini kan titik sudut, ini titik sudut. Jadi ada 3. Yang pertama kita cari ini, yang kedua kita cari ini boleh, yang ketiga kita cari ini. Oke ya. Yang pertama kita cari ini dulu aja ya. Ini kita misalkan jaraknya itu kita bikin aja J1 ya, nggak masalah ya. Ini R nya tadi berapa, lingkaran dalamnya kan 3 ya kan.
kemudian ini semua kan 7. Nah kebetulan di sini ini kan segitiga siku-siku, ini pun 3 ya. Nah berarti ini semua 7 kurang 3 kan 4. Berarti J1 ini membentuk triplek Pythagoras, tapi kita boleh cari aja. Yang pertama kita tulis aja J1 ya. Ini kan sisi miring, berarti akar dari 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2, 9 tambah 16 akar 255. Oke, jadi yang jarak titik pusat lingkaran dalam dengan titik sudutnya yang pertama itu 25 cm, yang pertama 5 cm, yang kedua J2. Nah ini pun jari-jari ya, ini 3, ini pun 3, ini kan semua 24. Baik, sisanya 24 dikurang 3, ini 21. Berarti ini 21, ini kan siku-siku juga, ini 3, ini sisi miring juga ya. Oke, kita carilah akar 3 pangkat 2 tambah 21 pangkat 2 akar 9 tambah ini 441 ya, akar 450. Kalau kita sederhanai ini dapat akar 9 kali 50. 50 itu 25 dikali 2. Akar 9 3, akar 25 5, akar 2 enggak ada ya. Jawabannya 15 akar 2. Ya. Kemudian yang ini. Nah, kebetulan ini oke, kita cari aja sebenarnya langsung aja, ini seperti persegi ya. Seperti diagonal sisinya, tapi kita gunakan cara yang sama aja. J3 nya akar 3 sama 3 kan, 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2, 9 tambah 9 akar 18. Akar 9 kali 2, akar 9 itu adalah 3, 3 akar 2 cm. Nah, jadi panjang jari lingkaran dalamnya itu untuk sisi yang sama itu ya ada 3 cm, dan untuk yang sama juga saya nggak gambar lingkarannya beda lagi. Untuk lingkaran luarnya adalah 12,5. Kemudian jarak titik pusat lingkaran dalam dengan titik sudut segitiga ada 3 macam, yaitu ini kemari, ini kemari, ini kemari, yang sudah saya tunjukkan ini ya. Saya harap dapat dipahami. Oke, jika ada pertanyaan atau saya salah dalam menjelaskan, silahkan komen di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.